Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbara bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang tentara dan warga di Yaukimo tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Seorang warga terluka dianiaya pencuri saat sholat di Masjid Merauke. Akibat hujan selama 2 hari, ratusan rumah di 3 kampung Mimika terendam banjir. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali menyerang aparat keamanan di Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan pada hari Senin. Insiden tersebut menyebabkan seorang prajurit dari Kodim 1715 Yaukimo, Serka Segar Mulyana, gugur dalam tugas. Jasad Segar Mulyana ditemukan dekat sepeda motor miliknya, tidak jauh dari jembatan Kali Biru. Peristiwa terjadi usai apel pagi, korban datang ke RSUD Yaukimo untuk menebus obat. Namun saat pulang ke rumahnya, KKB menembaknya tepat di jembatan Kali Biru. Diduga korban sudah menjadi target KKB. Tidak berselang lama, KKB kembali beraksi menyerang 2 pekerja bangunan di kampung Samboga. Mereka membacok kedua korban sehingga salah satu di antaranya tewas di lokasi kejadian. Kami dari Satgas Operasi Damai Karten turut berbela-sungkawa atas gugurnya anggota TNI dari Kodim 1715 Yaukimo atas nama Serka Segar Mulyana dalam insiden penyerangan yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Elkius Kobak. Saat almarhum sedang melaksanakan tugas mengambil obat untuk rekannya dari RSUD DKI, tim gabungan operasi Damai Karten bersama aparat TNI telah bergerak cepat melakukan olah TKP, evakuasi korban, dan penyelidikan intensif di lapangan serta pengejaran terhadap para pelaku. Tidak hanya menyasar aparat, di hari itu juga kelompok yang sama diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap 2 warga sipil di kampung Samboja sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur. TNI dan Kodam turut berduka cita atas kejadian meninggalnya Serka Segar Mulyana, anggota Kodim Yaukimo 1715, dan itu bermula pada saat yang bersangkutan baru pulang dari rumah sakit RSUD DKI untuk mengambil obat-obatan untuk rekannya. Pada saat mendekati Kodim di sekitar Kali Biru, dihadang dan ditembak termasuk dianiaya oleh OPM. Saat ini yang bersangkutan sudah dimakamkan di Sentani, di rumah keluarga, di sekitar kilometer 7, ya, di kilometer 7 di Kampung Seri, ya, di Sentani. Serangan KKB ke aparat keamanan dan warga sipil sudah sering terjadi. Polisi dan TNI saat ini tengah mengejar para pelaku. Arthur dan Ari melaporkan dari Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. Suasana Masjid Al-Ikhlas di Kompleks Transito, Kabupaten Merauke mendadak mencekam. Seorang pria diserang secara tiba-tiba saat sedang sholat subuh. Menurut keterangan korban, Ikhwan, pelaku masuk dari pintu belakang saat sholat tengah berlangsung. Tanpa banyak bicara, pelaku langsung mengayunkan parang ke arah korban yang sedang sujud. Korbannya mengalami stroke, tak mampu menghindar. Korban mengalami luka di bagian wajah dan sempat dirawat di RSUD Merauke, namun sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Saya dihantam parang, nggak tahu berapa kali terus masuk masjid meminta kota amalnya masjid itu dilempar oleh anak saya ini, keluar hantam saya lagi, nggak tahu berapa. Pakai apa, parang juga? Parang. Ada berapa orang Pak Haji? 3 orang. Terus yang hantam Pak Haji itu berapa orang? 1 orang. 1 orang saja. Yang lainnya bikin apa Pak Haji? Ya cuma jaga-jaga di luar. Gitu. Tapi sempat bawa kotak amalnya? Ya bawa keluar, tapi udah nggak ada isinya karena ada
terambur di dalam masjid Oh, itu. jadi sempat ada uangnya ya? Iya ada uangnya, tapi kan anak saya kan melemparkan itu, dilempar sampai untuk perlindungan untuk kotaknya. Usai melukai korban, pelaku sempat membawa kabur kotak amal masjid, namun aksinya digagalkan oleh jemaah lain yang berada di barisan belakang. Pelaku lantas kabur bersama 2 rekannya yang menunggu di luar masjid. Ada 3 pemuda yang dalam keadaan pengaruh minuman keras, mabuk. Kemudian yang 1 masuk ke dalam masjid, kemudian yang 2 menunggu di halaman depan. Namun pada saat 1 orang ini masuk, ada salah satu jamaah sholat subuh yang melihat pelaku masuk. Sehingga pelaku ini rasa terganggu karena diketahui, sehingga pelaku ini melakukan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap korban. Dan korban ini keadaannya sakit stroke sehingga tidak bisa melarikan diri. Sedangkan untuk jamaah yang lain semuanya bisa melarikan diri. Warga menyebut Masjid Al-Ikhlas memang kerap menjadi sasaran pencurian maupun ancaman oleh orang tak dikenal. Aksi dini hari ini jadi puncak dari keresahan tersebut. Warga mendesak polisi agar rutin berpatroli saat dini hari karena diduga saat itulah para pelaku kejahatan beraksi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi kembali menggencarkan operasi pemberantasan minuman keras di wilayah perbatasan. Sebuah pabrik miras oplosan yang beroperasi secara ilegal di tengah hutan di kawasan Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada hari Senin digerebek jajaran Polsek Muting. Terletak di kawasan hutan perbatasan, pabrik miras lokal jenis Sofi ini diam-diam beroperasi dan meresahkan warga. Saat itu juga ratusan liter miras siap edar dimusnahkan di tempat, serta bahan baku jenis saguer yang masih dalam proses fermentasi. Menemukan adanya pembuatan minuman lokal jenis Sofi, di mana pada saat dilakukan penggerebekan ternyata yang diduga memiliki rumah tersebut yaitu saudara HBB itu tidak berada di tempat. Kemudian di tempat tersebut ditemukan ada miras lokal yaitu jenis Sangero yang merupakan bahan baku dari pembuatan Sofi. Itu ditemukan sekitar 35 liter, kemudian Sofinya ada 5 liter. Namun minuman tersebut langsung dimusnahkan di tempat dengan cara dituangkan. Kemudian sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolres kepada Kapolsek Muting agar Kapolsek Muting melakukan pencarian terhadap HBB selaku pemilik miras untuk bertanggung jawab secara hukum. Pabrik miras lokal seperti ini kerap memanfaatkan lokasi tersembunyi di hutan untuk menghindari pantauan aparat. Namun kerjasama dengan masyarakat membuat polisi bisa bergerak cepat. Polisi mengimbau masyarakat agar terus melaporkan bila menemukan aktivitas produksi atau peredaran miras oplosan. Operasi pemberantasan miras akan terus digelar demi menciptakan keamanan dan ketertiban di Merauke, terutama di wilayah perbatasan yang rawan penyelundupan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat pada hari Senin memusnahkan barang bukti narkoba jenis ganja yang disita dari para pengedar. Sekitar 100 gram ganja dibakar di halaman Mapolda Papua Barat dengan disaksikan 2 tersangka bernama Romelus dan Stanley. Kedua tersangka pengedar ini ditangkap di 2 tempat, yakni di Pelabuhan dan kawasan Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari. Kepada polisi mereka mengaku ganja tersebut berasal dari Jayapura dan rencananya akan dijual di Manokwari. Musnahan 2 kasus itu beda-beda sih. Kemudian jumlah bedanya juga beda. Yang satu ini yang nama Romerus Werimon itu 50,12 gram ganja. Kemudian yang kedua, siapa namanya? Stanley itu berapa gram? 64.
ganja. Barang bukti ini didatangkan dari mana? Kalau informasi dia dari Jayapura. Iya, karena belinya kan banyak tadi. Dia menjual di Jayapura ya. Tapi belum diketahui dari mana atau... Kalau itu kan pengakuan dari mereka, kita belum konfirmasi. Dua pelaku dijerat dengan undang-undang narkotika dan terancam hukuman penjara 7 tahun. Pemusnahan barang bukti ganja tersebut merupakan komitmen Polda Papua Barat memberantas peredaran narkoba di Papua Barat. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Mimika selama 2 hari berturut-turut menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Kota Timika, Papua Tengah. Sejumlah permukiman warga di Kampung Iwaka, Kampung Pigapu, dan Kampung Hiripau terendam air akibat meluapnya sungai. Air yang meluap merendam rumah-rumah warga dengan ketinggian bervariasi. Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan pemerintah daerah telah menurunkan tim untuk menangani dampak banjir serta memberikan bantuan darurat kepada warga. Teman-teman yang sudah memerlukan bantuan sosial juga kita sudah distribusikan kemarin, ya. Bukan saja di situ, di banjir, ada longsor Tembagapura, ada longsor di Jita, bahwa ada beberapa titik yang kita sudah tahu, misalnya itu karena persoalan drainase yang tidak baik karena ada banjir, ada juga beberapa yang memang arusnya sangat kencang, dan kemarin juga ada juga karena memang rob itu terjadi karena apa? Rob terjadi salah satu karena pendangkalan, itu juga yang membuat sangat banjir. Pendangkalan itu kita harus cari kenapa pendangkalannya, ya banyak hal. Bupati menambahkan selain banjir, tanah longsor juga terjadi di beberapa kampung di distrik Tembagapura. Meski begitu, hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa. Pemerintah daerah pun mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pegunungan dan lereng, untuk tetap waspada dan menjauhi lokasi rawan longsor. Dari Mimika, Papua Tengah, Igubat Momolin melaporkan. Sebagian besar wilayah Papua kini telah memasuki periode musim penghujan. Berdasarkan hasil monitoring Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sejumlah wilayah seperti Kabupaten Jayapura dan bagian selatan Kabupaten Kerom mengalami hujan dengan kategori menengah hingga lebat. Meningkatnya curah hujan di sejumlah daerah di Papua disebabkan oleh aktivitas gelombang atmosfer ekuatorial yang kini terpantau aktif dan intens. Sejumlah wilayah yang diperkirakan terdampak antara lain kota dan Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, dan Mambramoraya. Masyarakat diminta untuk tetap mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Sebagian besar di wilayah Papua umumnya cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan ringan. Selanjutnya di beberapa wilayah pun terdapat potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah sebagai berikut, seperti di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambramoraya, Waropen, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Walopen, dan Supiodi, yang umumnya terjadi pada siang hingga malam hari. Sementara itu di Mimika, Papua Tengah, BMKG mengimbau warga waspada hujan lebat. BMKG memprediksi 3 bulan ke depan masuk musim hujan. Kabupaten Mimika secara khusus itu puncak hujan tertinggi atau musim hujannya itu di Juni, Juli, Agustus, di bulan itu. Cuma di 3 bulan itu tinggi. Nah, penyebabnya itu karena ada penguapan pada malam hingga dini hari. Proses terbentuknya awan itu aktif di arah Puru. Di arah Puru itu malam hingga dini hari. Namun di saat pagi hingga sore hari konsentrasinya pertumbuhan awannya di pegunungan. Nah,
proses kenapa terjadinya tadi penyebab hujannya itu kok lama. Jadi proses terbentuknya di Laut Arafuru ini pada malam hingga dini hari terbentuk di sini. Pembentukan di sini terpusat di sini, terus terdorong oleh angin dari tenggara dan angin selatan. Dengan meningkatnya curah hujan, masyarakat diminta tetap siaga terhadap kemungkinan cuaca ekstrim dan segera melapor ke pihak berwenang bila terjadi keadaan darurat. Arthur dan Igo melaporkan dari Kota Jayapura dan Mimika. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2025 saat ini tengah berlangsung di Merauke, Papua Selatan. Bagi orang tua murid, SPMB adalah perjuangan. Di SMP Negeri 2 Merauke sejak setengah 5 subuh, orang tua murid sudah berbaris antre untuk mendaftarkan anaknya di sekolah ini. Sementara pendaftaran sendiri baru dibuka pukul 8 pagi. SMP Negeri 2 yang terletak di Jalan Brawijaya, Kabupaten Merauke, Papua Selatan merupakan salah satu sekolah favorit, sehingga banyak orang tua ingin anaknya bersekolah di sini. Tidak heran mereka rela antre sejak subuh untuk mendapatkan PIN agar bisa mengakses secara daring situs sekolah. Tadi ke sekolah ini jam berapa untuk daftarannya, Bu? Saya jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Kenapa cepat sekali Ibu datangnya? Kita takut tidak dapat nomor antrian, takut terlambat. Padahal tadi ini bukannya jam berapa Ibu Tia? Tadi setengah jam 6. Enggak, artinya pendaftarannya mulai jam berapa? Jam 8 ya? Jam 8 tadi. Jam 8 ya. Tapi kalau gerbangnya tadi bukanya jam 6. Jam 6 ya. Ibu tadi datang sudah banyak memang orang? Sudah banyak. Dari jam berapa tadi di sekolah ini, Pak? Setengah 5 sudah. Oh, kenapa cepat begitu, Pak? Ya, informasi dari kemarin katanya subuh itu kita sudah harus ada di SMP karena pendaftaran bukanya setengah 6 katanya. Saat ini SMP Negeri 2 Merauke memiliki 8 ruang belajar dengan daya tampung sebanyak 256 siswa. Kami hanya menyediakan 8 ronggol, yaitu dengan jumlah siswa 256. Mengapa kami mengambil langkah itu? Karena kita persiapkan untuk mutasi dan presentasi untuk penerimaan siswa baru kali ini adalah 50% dari domisili atau zonasi, 25% dari siswa berprestasi, 20% dari afirmasi, dan 5% dari mutasi. Pendaftaran murid baru dibuka sejak Senin dan pendaftaran dilakukan secara daring hingga 10 Juli mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah daerah Merauke mengeluarkan kebijakan tegas demi menjaga pertumbuhan ekonomi lokal. Demi mendukung pelaku usaha kecil dan menengah, Pemkab melarang sementara pengusaha besar masuk dan berinvestasi di wilayah Merauke. Langkah ini dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku UMKM agar mampu tumbuh dan bersaing secara sehat. Menurut Bupati Merauke, Yosep Gepse, kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Pemda dalam menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang sehat dan mandiri. Dan perlu kita dampingi, kita perlu melakukan pembinaan sehingga usaha mikro dan kecil itu bisa bertumbuh dengan baik di Kabupaten Merauke. Dan secara tidak langsung itu akan berdampak pada kesejahteraan mayoritas pengusaha di Kabupaten Merauke. Itu yang ingin kita tumbuhkan di Merauke, sehingga usaha mikro seperti yang kita lihat saat ini ada beberapa UMKM ini bagian daripada upaya-upaya pemerintah daerah untuk terus melakukan pembinaan terhadap warga kita, warga Kabupaten Merauke yang saat ini harus kita lakukan penguatan. Bupati menyebut sejumlah permohonan dari pengusaha besar telah ditangguhkan sambil menunggu kondisi pemberdayaan UMKM membaik. Hal ini disambut positif oleh para pelaku UMKM di Merauke. Bagus untuk program untuk yang pengusaha besar tidak masuk karena
kita yang lokal ini bisa Budayakan. dibudayakan dengan maksimal gitu. Jadi kita tidak takut bersaing juga dengan yang sudah besar karena kita punya tempat sendiri diutamakan atau diprioritaskan. Kalau kami khususnya kami UMKM, apalagi UMKM kami sangat senang. Kami bangga dengan fasilitas yang diberikan apalagi dari dinas terkait Pemdakop khususnya menyediakan tempat buat kami di setiap bulan ini kami hadir di Apel Korpri. Jadi kami sangat senang sekali mendapat bagian, diberikan bagian. Iya, dan ini artinya UMKM pengusaha besar ini kan masuk berarti kan kalau memang masuk berarti kan tidak memberikan kesempatan bagi UMKM kecil ya. Iya, kami yang kecil ini tidak bisa masuk ke sini. Jadi ya ini kesempatan buat kami terus mengembangkan kami sangat berterima kasih. Kebijakan ini diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan di Merauke serta membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat lokal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kota Jayapura memiliki luas 940 km persegi dan merupakan wilayah terkecil dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Provinsi Papua. Kota ini terbagi menjadi 5 distrik, yaitu Muara Tami, Heram, Abepura, Jayapura Selatan, dan Jayapura Utara. Salah satu yang menarik di kota Jayapura adalah hutan mangrove di Teluk Yotefa. Namun, luas hutan ini terus menyusut. Universitas Cendrawasih mencatat pada tahun 2018 luas hutan mangrove di Teluk Yotefa berkurang drastis. Dari sebelumnya 500.000 hektar pada tahun 1967, kini luasnya tinggal 233.000 hektar. Padahal, hutan mangrove sangat dibutuhkan sebagai penyangga dari abrasi pantai dan habitat yang baik bagi satwa laut. Saat ini sudah banyak perkumpulan maupun komunitas yang peduli lingkungan, khususnya terhadap hutan mangrove. Salah satunya Rumah Bakau yang didirikan pada tahun 2018 di kota Jayapura. Rumah Bakau ini berlokasi di Jalan Pantai Enggros Tobati, Distrik Jayapura Selatan. Ia menjadi rumah besar bagi pecinta lingkungan untuk melestarikan alam di Jayapura. Mereka memusatkan perhatian terhadap lingkungan yang rusak sehingga menyebabkan banjir, serta pengelolaan sampah. Di Rumah Bakau tidak ada batasan usia. Siapapun bisa ikut serta menjadi peserta. Terpenting mereka peduli dan ingin melestarikan lingkungan dengan berbagai cara, sesuai dengan jiwa dan karakter anak muda. Mereka menggelar berbagai kegiatan seperti gerebek sampah, peserta menyusuri hutan bakau dengan perahu lalu bersama-sama menyelam dan memungut sampah plastik yang paling banyak mengotori kawasan hutan bakau. Tentu banyak suka duka yang dialami anggota Rumah Bakau. Tidak sedikit yang terluka karena harus menembus hutan bakau yang lebat. Namun, mereka tidak patah semangat demi menjaga ekosistem mangrove yang terus menyusut. Saat ini kondisi hutan mangrove di Teluk Yotefa butuh perhatian dari semua pihak, termasuk pemerintah, LSM, hingga kelompok pencinta lingkungan.
Tanpa hutan bakau, abrasi akan mengikis habis kawasan pantai dan tak ada penghalang dari bencana tsunami. Teman-teman setiap minggu biasa melakukan grebek sampah. Kami menggunakan kalimat grebek, artinya mendatangi sebuah lokasi secara bersama-sama dan kita lakukan pembersihan sampah. Yang paling menarik adalah ketika kita melakukan grebek itu di lokasi hutan bakau, di mana kondisinya tentu tidak mudah, berlumpur, baunya juga tidak sedap, banyak sampah dan kerang yang mungkin bisa merobek kaki, merobek lutut dan lain sebagainya, merobek kulit. Tapi kami bersyukur selama ini teman-teman punya upaya untuk melestarikan dengan caranya mereka, yaitu membersihkan sampah. Karena kami percaya ketika sampah itu dia bersih di kawasan hutan bakau, maka biota ataupun habitat laut di kawasan ekosistem mangrove ini dia akan terjaga. Warga Kota Jayapura, Merina, berharap hutan bakau yang tinggal satu-satunya di Kota Jayapura ini dijaga dengan rutin melakukan kegiatan penanaman bakau. Sesibuk-sibuknya kami yang bekerja di dapur, masih banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat yang bisa kami lakukan, yaitu membersihkan sampah, membuat bibit mangrove maupun bibit pohon apapun yang ada. Dengan begitu, ketika kami menanam satu pohon, maka kami sudah menjaga 1000 kehidupan manusia yang ada di kampung ini. Bagi seluruh masyarakat Papua, masyarakat Kota Pornumbai dan juga khususnya Kampung Engros, mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitar kita yang ada. Sumbangan komunitas rumah bakau sangat besar dalam menjaga ekosistem bakau di Teluk Yotefa agar tetap lestari. Tinggal kaum muda di Jayapura yang harus aktif berpartisipasi agar gerakan ini terus berkembang sehingga hutan bakau bisa diselamatkan. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yundri Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.